Definisi segi empat. Segi empat adalah suatu segi banyak atau poligon yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Segi empat adalah salah satu bentuk dasar dalam geometri yang paling populer. Jenis-jenis segi empat dan sifat-sifatnya. Ada beberapa jenis-jenis segi empat yang dibedakan berdasarkan keteraturan sifat besaran sisi, sudut, dan diagonalnya. Berikut beberapa jenis segi empat. 1. Persegi. 2. Persegi panjang. 3. Trapesium. 4. Belah ketupat. 5. Jajar genjang. 6. Layang-layang. Ke-1. Persegi. Persegi adalah bangun datar segi empat yang memiliki 4 sisi yang panjangnya sama dan memiliki 4 titik sudut yang besar sudutnya sama, yaitu 90 derajat. Persegi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Memiliki 4 sisi yang panjangnya sama, memiliki 4 titik sudut yang besar sudutnya sama, yaitu 90 derajat. Memiliki 4 buah simetri lipat, memiliki 4 simetri putar. Kedua, persegi panjang. Persegi panjang adalah salah satu bangun segi empat yang memiliki 2 pasang sisi yang saling berhadapan, sama panjang, serta memiliki 4 titik sudut. Persegi panjang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Memiliki 4 sisi dan 4 sudut. 2. Memiliki 2 pasang sisi yang sejajar, saling berhadapan, dan sama panjang. 3. Memiliki 4 sudut yang besarnya sudut yaitu 90 derajat. 4. Memiliki 2 diagonal yang sama panjang. 5. Memiliki 2 simetri lipat. 6. Memiliki 2 simetri putar. Ketiga, trapesium. Trapesium adalah salah satu bangun datar segi empat yang memiliki 2 sisi sejajar yang tidak sama panjang. Trapesium memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Memiliki sepasang sisi yang sejajar tetapi tidak sama panjang. Sudut-sudut di antara sisi sejajar besarnya yaitu 180 derajat. Keempat, belah ketupat. Pertama, kita buat titik A ke titik B. Kemudian titik B ke titik C. Setelah itu titik C ke titik D dan titik D ke titik A. Kemudian kita buat kedua diagonalnya. Dari titik A kita tarik menuju titik C. Kemudian dari titik B kita tarik menuju titik D. Sifat-sifatnya yaitu pertama, keempat sisinya sama panjang dan sisi yang berhadapan adalah sejajar. Kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan bukan sudut siku-siku. Jumlah besaran 2 sudut yang bersebelahan adalah 180 derajat. Ketiga, kedua diagonalnya tidak sama panjang. Kedua diagonalnya saling berpotongan secara tegak lurus, sehingga membagi diagonal-diagonal tersebut menjadi 2 bagian sama panjang. Kelima, jajar genjang. Pertama, kita buat garis tegak lurus dari titik A ke titik B. Kemudian kita buat lagi garis tegak lurus dari titik D ke titik C. Kemudian kita buat garis dari titik A ke titik D. Kemudian kita buat garis titik B ke titik C. Setelah itu kita buat diagonal-diagonalnya. Dari titik A kita tarik ke titik C. Kemudian dari titik B kita tarik ke titik D. Sifat-sifatnya yaitu pertama, sisi yang berhadapan adalah sejajar dan sama panjang. Kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan bukan sudut siku-siku. Ketiga, kedua diagonalnya tidak sama panjang. Kedua diagonalnya saling berpotongan sehingga membagi diagonal-diagonal tersebut menjadi 2 bagian sama panjang.
Keenam, layang-layang. Pertama, kita buat garis horizontal dan vertikal yang saling berpotongan. Kemudian, kita beri simbol titik A, titik B, titik C, dan titik D. Setelah itu, dari titik A kita tarik ke titik B kita tarik ke titik C kita tarik ke titik D kita tarik ke titik A, sehingga menjadi layang-layang. Sifat-sifatnya memiliki sisi pendek berdampingan yang sama panjangnya dan dua sisi panjang berdampingan yang sama panjangnya. Kedua, memiliki sepasang sudut berhadapan sama besar yang dibentuk oleh sisi pendek dan sisi panjang. Kedua, diagonalnya saling berpotongan secara tegak lurus dan membagi salah satu diagonal menjadi dua bagian sama panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam Striani. Saya di sini akan menjelaskan materi mengkonstruksi segi 4 dari jajar genjang dan pembuktiannya. Langsung saja, segi 4 adalah bangun datar persegi yang masing-masing sudutnya memiliki besar yang sama, yaitu 90 derajat pada bidang Euklidian. Perhatikan jajar genjang ABCD yang tampak pada gambar 1 di bawah ini. Kemudian, setiap jajar genjang dikonstruksi dari segi 4 ABGH, ADJI, CDKL, dan BCEF. Selanjutnya, tentukan titik pusat dari setiap segi 4, yaitu titik potong dari kedua diagonalnya, PQRS, pada gambar 2 di bawah ini, dan akan kita buktikan bahwa PQRS adalah sebuah segi 4. ABCD adalah jajar genjang. Titik P, Q, R, dan S berturut-turut adalah titik pusat dari 4 segi 4, yaitu ABGH dan CDKL, ADIJ dan BCEF, PA sama dengan DR, dan AQ sama dengan QD, karena masing-masingnya adalah setengah dari diagonal. Sudut ADC sama dengan 180 derajat kurang sudut BAD sama dengan 180 derajat dikurang 180 derajat kurang sudut IAH sama dengan sudut IAH. Jika sudut ADC sama dengan sudut IAH, maka sudut QDR sama dengan sudut QAP. Selanjutnya, perhatikan segitiga QDR dan segitiga QPA. Karena PA sama dengan DR, AQ sama dengan QD, dan sudut QDR sama dengan sudut QAP. Dengan demikian, segitiga QDR kongruen dengan segitiga QPA, dan PQ sama dengan QR. Dengan cara yang serupa, kita dapat buktikan bahwa QP sama dengan PS sama dengan RS. Jadi, PQRS adalah suatu belah ketupat. Namun, apakah sudut PQR siku-siku? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan meninjau kembali kekongruenan segitiga QDR dan segitiga QPA. Karena segitiga QDR kongruen dengan segitiga QPA, maka sudut DQR sama dengan sudut PQA. Dengan demikian diperoleh sudut PQR sama dengan sudut PQA tambah sudut AQR sama dengan sudut DQR tambah sudut AQR sama dengan sudut AQD adalah sudut perpotongan diagonal segi 4, sehingga sudut AQD sama dengan 90 derajat. Dengan demikian, sudut PQR sama dengan 90 derajat. Oleh karena itu, sudut PQR sama dengan 90 derajat, maka PQRS terbukti adalah sebuah segi 4. Kajian berikutnya adalah mengenai kongruensi pada segi 4 dan jajar genjang.
Gambar yang teliti dan presisi akan menunjukkan bahwa diagonal-diagonal dari segi 4 PQRS dan diagonal-diagonal dari jajar genjang ABCD adalah kongruen atau saling memotong tepat di satu titik yang sama. Misal, titik tersebut adalah O, seperti pada gambar 3 di bawah ini. Untuk membuktikan bahwa diagonal-diagonal dari segi 4 PQRS adalah kongruen dengan diagonal-diagonal jajar genjang ABCD, kita harus membuktikan bahwa diagonal dari segi 4 dan diagonal dari jajar genjang tadi saling membagi 2 sama panjang. Dengan kata lain, kita akan buktikan bahwa diagonal-diagonal dari segi 4 dan diagonal-diagonal dari jajar genjang memiliki titik tengah yang sama, yaitu O. Jika kita lihat secara seksama, sebenarnya kekongruenan segitiga-segitiga pada gambar 3 tersebut terlihat jelas secara geometri, walaupun idealnya harus dibuktikan secara deduktif. Pada gambar 3, pasangan segitiga yang kongruen untuk membuktikan titik kongruen adalah: yang pertama, segitiga POA kongruen dengan segitiga COR karena PA sama dengan PB, sudut APO sama dengan sudut CRO, sudut AOP sama dengan sudut COR, sehingga AO sama dengan CO dan PO sama dengan RO. Yang kedua, segitiga QOD kongruen dengan segitiga SOB karena QD sama dengan BS, sudut QDO sama dengan sudut SBO, sudut QOD sama dengan sudut SOB, sehingga BO sama dengan DO dan SO sama dengan QO. Dari yang pertama dan yang kedua, kita telah menunjukkan bahwa O adalah titik tengah dari AC. PR lebih kecil DB dan QS sehingga terbukti kongruen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengaplikasian segi 4 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah segi 4 terdapat pada sapu tangan. Sapu tangan yakni berbentuk segi 4. Dan dapat kita berikan contoh soal yakni sebuah sapu tangan berbentuk persegi memiliki luas 625 cm kuadrat. Berapakah keliling sapu tangan tersebut? Diketahui L atau luas sama dengan 625 cm kuadrat. Ditanyakan ialah keliling atau K. Kita jawab L sama dengan S kuadrat. 625 sama dengan S kuadrat. S sama dengan 25 cm. Maka kelilingnya K sama dengan 4 kali S. Yang dimana sama dengan 4 kali 25 sama dengan 100 cm. Contoh segi 4 kita contohkan pada suatu taman rumah yang berbentuk persegi. Contohnya ialah suatu taman rumah berbentuk persegi dengan keliling 120 meter. Berapa luasnya? Kita jabarkan. Diketahui keliling sama dengan 120 meter. Yang mana ditanyakan luasnya. Kita jabarkan yakni K sama dengan 4 kali S. 120 sama dengan 4 kali S.
S sama dengan 120. Maka hasilnya 4. Contoh selanjutnya yakni pada lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang dengan panjang 110 meter dan lebar 75 meter dan coba tentukan keliling dan luas lapangan sepak bola tersebut. Penyelesaiannya yakni lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang. Panjangnya 110 meter dan lebarnya 75 meter. Kelilingnya adalah K sama dengan 2 kali P tambah L sama dengan 2 kali 100 meter tambah 75 meter sama dengan 370 meter. Luasnya adalah L sama dengan P kali L. Sama dengan 110 meter kali 75 meter sama dengan 8,250 meter kuadrat. Jadi keliling dan luas lapangan sepak bola tersebut berturut-turut adalah 370 meter dan 8.250 meter kuadrat. Contoh selanjutnya ialah sebuah lantai berbentuk persegi dengan panjang sisinya 6 meter. Lantai tersebut akan dipasang ubin berbentuk persegi berukuran 30 cm x 30 cm. Tentukan banyaknya ubin yang akan diperlukan untuk menutupi lantai. Luas lantai 6 meter x 6 meter. Sama saja dengan 600 cm x 600 cm. Sama dengan 360.000 cm kuadrat. Luas ubinnya 30 cm kali 30 cm sama dengan 900 cm kuadrat. Jadi banyak ubin yang akan diperlukan untuk menutupi lantai adalah 400 buah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.